Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Puspitasari dengan NIM 190302049, Prodi Agribisnis 19 Unip B, Universitas Samudra, Langsa, Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan software Frontier 4.1 untuk menganalisis suatu data. Sebelum melanjutkan pembahasan, kalian harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan Stochastic Frontier Analysis atau SFA. Jadi, Stochastic Frontier Analysis adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengestimasi batas produksi dan juga untuk mengukur tingkat efisiensi produksi. Fungsi frontier menggambarkan produksi maksimum yang dapat dihasilkan untuk sejumlah masukan produksi yang dikorbankan. Dengan demikian, pendekatan stokastik ini meliputi dugaan fungsi produksi, di mana output atau keluaran produksi merupakan fungsi dari faktor-faktor produksi, kesalahan, dan inefisiensi teknis produksi itu sendiri. Setelah mengetahui apa itu Stochastic Frontier Analysis, selanjutnya kita akan membuka halaman browser untuk mendownload software Frontier 4.1. Kita ketik software Frontier pada halaman browser. Oke, dan setelah muncul pada menu pencaharian, selanjutnya kita klik menu yang pertama, dan kemudian tampilannya akan seperti ini, dan selanjutnya kita klik Cepas Website for Frontier. Ketika kita sudah mengkliknya, maka tampilannya menjadi seperti ini, dan selanjutnya kita tentukan datanya yaitu Frontier 4.1. Kita kursor ke bawah. Jika jenisnya sudah sesuai yaitu Frontier, maka kita geser lagi ke bawah untuk mendownload softwarenya. Jika sudah ada tampilan seperti ini, selanjutnya kita download. Setelah software Frontier selesai terdownload, kita bisa melihatnya di menu download pada laptop. Seperti ini tampilannya. Kemudian selanjutnya diekstrak agar bisa terbaca oleh sistem Frontier. Setelah selesai, selanjutnya data yang sudah diekstrak tadi kita pindahkan, kita copy ke data D. Kita letakkan pada folder Frontier yang telah kita buat sebelumnya. Untuk menggunakan alat analisis Frontier 4.1, kita harus memiliki sebuah data untuk dianalisis. Di sini saya ada X1, X2, X3, X4, X5, dan Y. Kemudian kita blok data tersebut dari kolom A sampai H ke data yang terakhir, yaitu pada data ke-60. Selanjutnya data ini kita copy, kita tambahkan ke sheet baru pada Excel, kita paste, maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah perusahaan atau firm. Ini merupakan
contoh data dari beberapa perusahaan yang telah tersedia pada Frontier 4.1. Kemudian, data ini kita simpan dan kita ganti namanya menjadi EG1 T1-D.txt. Setelah itu, kita tentukan jenisnya, kita rubah menjadi teks MS-DOS, dan setelah itu kita save, kemudian klik yes, dan klik OK. Setelah itu kita keluar dari halaman data ini, dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Seperti ini tampilannya, dan ini yang akan kita gunakan untuk dimasukkan pada aplikasi Frontier 41. Setelah itu kita buka aplikasi Frontier dan tampilannya akan seperti ini. Di sini ada pertanyaan yaitu, do you wish to type instruction at the terminal T or use an instruction file? Kita tulis T, kemudian enter. Selanjutnya yaitu enter 1 if you wish to estimate the error components model or 2 for the TFX model. Kita tulis 2, kemudian enter. Selanjutnya yaitu the name of your data file. Di sini kita tulis EG1 T1-D.txt. Selanjutnya yaitu name for an output file, yaitu nama keluarannya kita buat di sini EG1 T1-O.txt, kemudian enter. Selanjutnya yaitu pilih 1 untuk produksi atau 2 untuk cost, kita pilih 1, kemudian enter. Selanjutnya, apakah ada variabel independen, kita tulis Y. Berapa banyak data, kita tulis 60. Berapa banyak jumlah periode data, kita tulis 1. Berapa banyak jumlah data, kita tulis 60. Berapa banyak jumlah variabel X? Di sini kita tulis 5, kemudian enter. Selanjutnya yaitu model include delta 0, kita tulis N. Variabel Z tidak ada, kita tulis 0. Dan selanjutnya kita pilih N dan enter. Setelah selesai, kita bisa membuka data output yang telah kita tulis tadi, yaitu EG1 T1-O. Dan seperti inilah tampilannya. Dari hasil inilah kita bisa memperoleh data-data yang kita inginkan untuk bisa diinterpretasikan. Ini adalah the old estimate R, yaitu ada beta 0 sampai dengan beta 5, dan ada juga koefisien, standard error, dan T-ratio. Kemudian kita gulir lagi ke bawah, dan di situ ada the final MLA estimate R, yaitu ada beta 0 sampai dengan beta 5. Ini merupakan final result yang bisa kita jadikan untuk interpretasi, dan yang perlu teman-teman ketahui yaitu beta 0 adalah variabel Y, sedangkan beta 1 sampai dengan 5 adalah variabel X. Di samping beta 0 sampai beta 5 terdapat koefisien, standard error, dan T-ratio, di mana koefisien ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel X terhadap Y, apakah negatif atau positif. Dan dari data ini kita bisa melihat bahwa beta 1, 2, 4, dan 5 memiliki pengaruh positif terhadap Y, sedangkan beta 3 memiliki pengaruh negatif. Kemudian kita juga perlu melihat hasil dari T-ratio. T-ratio digunakan untuk mengukur seberapa besar
pengaruh variabel X terhadap Y. Tetapi kita perlu membandingkan data ini dengan T-tabel, di mana nilai observasi dikurangi dengan jumlah variabel. Pada data kali ini, nilai observasinya sebanyak 60 dikurangi dengan jumlah variabel sebanyak 5. Artinya kita dapat melihat jumlah observasi pada nilai ke-55 dengan alfa sebesar 5%, yaitu 0,67898. Jika dibandingkan dengan beta 1 yaitu sebesar 0,219, maka diartikan T-rasio lebih besar dari T-tabel, sehingga X1 tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Begitupun dengan beta 2 dan beta 3. Sedangkan pada variabel X4 dengan nilai 0,966 dapat disimpulkan bahwa T-rasio lebih besar daripada T-tabel, sehingga variabel X4 sangat berpengaruh terhadap variabel Y, sedangkan X5 tidak berpengaruh. Kemudian ada sigma square, yaitu faktor intern yang tidak dapat diubah-ubah. Contoh dalam pertanian yaitu bibit, pupuk, penyemaian, dan lain-lain. Kemudian gamma, yaitu nilai di luar model yang tidak dapat diprediksi, contohnya bencana, cuaca iklim yang tidak menentu. Selanjutnya ada technical efficiency estimate, yaitu ada firm, yaitu perusahaan. Di sini perusahaannya menggunakan angka sebanyak 60 perusahaan dan year adalah tahun. Dan di sebelahnya adalah efisiensi, nilai efisiensi. Dan yang paling terakhir yaitu terdapat nilai efisiensi pada output, yaitu sebesar 0,7593 bla bla bla. Dan menurut referensi yang saya baca dan yang pernah saya dengar, semakin mendekati angka 1, maka nilai efisiensinya akan semakin bagus bagi suatu perusahaan. Baiklah, demikian penjelasan saya tentang penggunaan aplikasi Frontier ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.